Halo, selamat datang di Cycle. Cycle adalah project management tools yang bisa bantu leader dan business owner seperti Anda untuk memanage kerjaan pribadi, memantau progres kerjaan, dan laporan tim lebih gampang, serta berkomunikasi lebih nyaman tanpa harus terjebak di banyak grup WhatsApp. Setelah pakai Cycle, Anda tidak perlu repot lagi buka banyak aplikasi. Anda gak perlu pusing monitoring tugas karyawan, dan pastinya Anda gak perlu lagi mencampur adukan urusan pekerjaan di WhatsApp pribadi Anda. Cukup gunakan Cycle. So, langsung aja. Di Cycle, Anda bisa bikin ruangan berdasarkan fungsi dan tujuannya. Dipisahkan jadi 3 part. Ada company, tim, dan project. Pada dasarnya, Anda bisa bikin ruangan dimanapun Anda mau, tapi best practice-nya seperti ini. Di company, Anda bisa bikin ruangan HQ, alias tempat berkumpulnya semua orang di perusahaan Anda. Bisa dibilang, ini adalah ruangan umum. Di Teams, Anda bisa bikin ruangan berdasarkan struktur organisasi perusahaan Anda, seperti divisi dan departemen. Misalnya, Anda membuat ruangan departemen marketing, lalu bisa di-invite hanya orang-orang terkait saja. Di project, Anda bisa bikin ruangan yang sifatnya sementara atau kolaboratif. Misalnya, ada project internal tentang A antara divisi kreatif dan sales. Nah, Anda bisa bikin ruangannya di sini untuk saling berkolaborasi. Pembagian ruangan ini bisa membantu Anda dan tim menjalankan koordinasi dan komunikasi jauh lebih enjoy, serasa di kantor, tapi virtual. Selanjutnya saya akan jelaskan fitur-fitur unggulan Cycle. Di setiap ruangan yang Anda buat, ada fitur-fitur yang sama persis. Ibarat di kantor, pas di ruangan kerja, Anda sudah ada fasilitas standar seperti kalender, komputer, buku catatan, meja kerja, dan lain sebagainya. Di Cycle juga sama. Ada beberapa fitur keren yang bikin kerjaan Anda memanage tim lebih mudah. Yang pertama adalah group chat. Anda bisa berkomunikasi real time dengan tim senyaman ngobrol di WhatsApp. Jadi, sudah gak perlu lagi bikin banyak grup yang melelahkan di WhatsApp pribadi. Cukup di Cycle. Oh iya, untuk obrolan yang agak pribadi, di Cycle, Anda juga bisa private chat alias japri. Lagi-lagi, senyaman chat personal di WhatsApp. Oke, keunggulan dari fitur chat di sini, kita bisa benar-benar fokus untuk membahas terkait kerjaan saja. Jadi, semisal kita mau pakai grup chat, enaknya di sini kita bisa lebih fokus membahas apa yang ada di divisi, sehingga kita nggak kecampur sama urusan departemen atau divisi yang lain. Bagaimana jika kita ingin membahas terkait personal orangnya? Kita bisa masuk ke profile, lalu private chat. Nah, di sini kita bisa chat secara personal kepada orangnya, semisal kita pengen koordinasi bersama admin sales. Kita tinggal klik aja. Lalu kita bisa personal message ke orang tersebut. Untuk reportnya, ditunggu hari ini. Oke, enter. Dan ini lebih personal dibanding grup chat barusan. Yang kedua adalah fitur terfavorit, yakni board. Di sini, Anda bisa memantau tugas seluruh karyawan cukup dalam satu layar laptop. Praktis dan gak repot. Anda bisa memantau progresnya, kapan deadline-nya, tugas mana aja yang udah melewati deadline, bahkan Anda dan tim bisa langsung berkoordinasi di masing-masing kart pekerjaan karena tersedia fitur komentar. Langsung tektokan, lebih efektif, lebih terkontrol. Biar lebih mudah, kita akan akses Kanban board di project. Kita buka project-nya, lalu kita masuk ke board. Nah, ini adalah salah satu tampilan Kanban board di project. Untuk Kanban board ini sifatnya adalah to-do list, tapi hanya lebih visual aja. Kita bisa lebih enak melihat progres kerjaan dari mulai request sampai all done. Ini kartnya bisa kita geser-geser sesuai dengan progres yang sedang kita kerjakan. Semisal ada project ilustrasi, awalnya ini berada di request. Namun karena leadernya memprioritaskan untuk segera diselesaikan, dia bisa menggeser dari request ke backlog priority. Kita bisa buka kartnya. Dan di sini ada tampilan statusnya dia sedang di mana, lalu membernya siapa aja, due date-nya kapan untuk deadline-nya, dan tak lupa juga label yang dimana nanti ke depannya bakal kita gunakan untuk memfilter, dan pastinya kita bisa custom sesuai kebutuhan yang kita mau. Lalu ada due date, kita bisa setting berdasarkan deadline yang kita butuhkan. Dan ini ada notes yang bisa Anda isi atau tim Anda isi dan disesuaikan dengan kebutuhan card tersebut.
Tak lupa juga ada attach. Kita bisa masukkan beberapa dokumen pendukung seperti image, dokumen, dan lain sebagainya. Ini opsional. Lalu yang paling menarik di sini comment dan activities, yang dimana kita bisa komen terkait project tersebut, sehingga kita tidak mencampur adukan dengan project-project lain. Jadi untuk semua progres kerjaan kita bisa track di sini. Kerjaannya sudah sampai mana prosesnya. Misalkan ada komen apa terkait cardnya, kita bisa lihat di sini. Ada komen apa, lalu ada update apa terkait kerjaan, semuanya ada di dalam satu dashboard. Selain dua fitur di atas, di setiap ruangan juga ada fitur-fitur keren lainnya. Ada schedule. Kalau Anda sudah biasa pakai Google Calendar, kini fitur itu ada di dalam Cycle. Anda bisa memanfaatkan untuk menjadwalkan meeting, agenda penting, atau event apapun. Bisa untuk sekali, bisa juga untuk berulang-ulang. Oke, kita akan ambil contoh, semisal kita ada agenda meeting di departemen marketing tentunya. Kita bisa buka schedule. Nah, untuk kalender ini bisa kita buat khusus ya, untuk departemen marketing saja. Jadi untuk semua event-event yang ada di agenda marketing, pastinya tidak akan tercampur dengan event-event departemen lain atau divisi lain. Semisal di hari Jumat sekarang ada meeting, kita akan buat eventnya tanggal 28. Kita akan create event. Lalu untuk eventnya event apa? Misalkan meeting mingguan bahas penjualan. Nah, startnya kita bisa isikan, misalkan untuk tanggal 28, lalu jamnya kita isi sudah oke, jam 9, misal sampai jam 11. Oke. Nah, untuk repeat di sini Anda bisa isi berdasarkan kebutuhan Anda tersendiri. Misalkan si meeting itu memang ada setiap minggu atau setiap bulan atau setiap tahun, nah itu bisa diisi berdasarkan kebutuhan. Karena di sini saya akan bahas terkait mingguan, jadi saya cukup menggunakan every week. Jadi enaknya di sini kita gak perlu bikin event yang seperti ini lagi, cukup sekali aja, maka dia akan otomatis tergenerate sendiri. Lalu kita tambahkan untuk membernya atau orangnya siapa saja. Di sini kebetulan ini semua adalah departemen marketing, saya akan select all jika sudah done. Lalu di sini teman-teman bisa kasih briefingnya, misalkan siapkan bahan-bahan yang diperlukan. Nah, ini juga balik lagi ya, sesuaikan dengan kebutuhan Anda sendiri. Jika sudah post event, maka dia akan tergenerate otomatis di tiap minggunya. Nih, sampai sini bahkan kita bisa lihat ke tanggal yang sudah kita tentukan. Cukup mudah, simple, dan gak repot. Ada juga fitur Doc. Kalau Anda terbiasa pakai Google Drive untuk save file dan Google Doc untuk nyatet-nyatet sesuatu, nah, kini semua hal itu ada di dalam Cycle. Jadi Anda gak perlu lagi pindah-pindah apps. Anda bisa memanfaatkan Docs untuk simpan file penting perusahaan, nulis dokumentasi seperti SOP, FAQ, dan banyak kebutuhan lainnya. Nah, ini adalah salah satu kendala yang biasa dirasakan oleh leader maupun timnya. Kita kesulitan mencari dokumen mana, atau biasanya karena kita terbiasa pakai WA di grup chat, dokumennya dikirim di situ, terus suatu saat kita butuh kita harus scroll ke atas. Terkadang kita bingung kan, nyarinya di mana. Nah, di sini ada fitur Doc and File, yang dimana kebutuhan dokumen dan files sudah ada dalam satu aplikasi. Kita akan buka Doc and Files. Kita bisa create dokumen baru. Nah, misalkan dokumen terkait persyaratan penggunaan Cycle, misalkan bla 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 bla. Untuk membernya siapa aja, karena di sini kita satu departemen, jadi kita isi semua, lalu di publish. Nah, dia akan muncul seperti ini. Atau kita bisa bikin folder. Kita bisa add di sini, lalu create new folder. Misalkan foldernya di sini untuk data klien. Kita bisa bikin save. Kita bisa masukkan untuk data kliennya, misalkan untuk data klien
data klien Bandung misalkan, data kliennya apa aja, misalkan bla bla bla, publish. Nah, jadi dia akan masuk di dalam folder yang kita buat tadi, sehingga kita bakal lebih efektif lagi dalam urusan berkas-berkas dokumen, khususnya terkait divisi, perusahaan, maupun project, sehingga kita gak akan mencampur adukan urusan dokumen di dalam satu bahasan. Nah, itulah sekilas tentang Cycle, fungsinya, dan fitur apa aja yang ada di dalamnya. Kabar baiknya, Anda gak cuma bisa nonton video ini, tapi bisa pakai Cycle gratis. Tinggal buka cycle.apps, Anda bisa coba gratis 7 hari. Kalau ada kendala, tinggal email dan WhatsApp di sini. Sampai jumpa dan happy trial!